warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ambunten, Bapak Ibnu Hajar SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Ambunten yang siang hari ini hadir dalam keadaan sehat insyaallah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah penuh dengan berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan hari ini kita berjumpa atau bertemu dalam keadaan sehat dalam acara atau kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Ambunten tahun pelajaran 2024 CGP Angkatan 2. Oh, 11 itu ya. CGP Angkatan 11. Baik, yang pertama ada beberapa acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Mariani SPD. Yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu sambutan atau kata prakata dari Bapak Ibnu Hajar SPD. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Para bapak dan ibu sekalian, bersyukur kita pada siang hari ini bertemu dalam satu acara sebagai rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP yang dalam hal ini Bu Siti Mariani. Oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dilakukan, upaya yang sudah diupayakan oleh para calon guru penggerak. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita berharap siapapun yang menjadi calon guru penggerak itu nanti ketika jadi guru penggerak, sudah ditetapkan sebagai guru penggerak, akan betul-betul menjadi katalisator bagi peningkatan kompetensi di setiap pendidik dan tenaga pendidikan, menjadi motor penggerak untuk melakukan transformasi di sekolah kita tercinta ini. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, terlebih pada siang hari ini kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu diseminasi budaya positif. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, apapun tahapan-tahapan yang dilalui dan dilakukan oleh setiap calon guru penggerak, kita berharap bahwa semua itu menjadi bekal bagi Bu Siti Mariani dalam hal ini untuk menuju atau untuk menjadi guru yang profesional, dalam arti guru yang nantinya betul-betul layak untuk disebut sebagai guru penggerak, yaitu sebagai seorang guru yang akan menjadi agen pembelajar, agen perubahan di sekolah kita ini. Oleh sebab itu, atas semua apa yang dilakukan dan upaya dan tahapan-tahapan yang dilalui, kami harap itu semua tidak hanya menjadi alur atau tahapan-tahapan dalam rangka apa langkah-langkah yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi guru penggerak, tetapi bagaimana langkah-langkah itu atau tahapan-tahapan itu betul-betul menjadi ilmu yang kemudian nanti akan menjadi bekal untuk diterapkan dan diketularkan kepada teman-teman guru yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, disampaikan terima kasih. Selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Angkatan oleh Ibu Siti Mariani SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, senyum 5 detik. Coba saling berhadap-hadapan. Belum, kayaknya tegang. 5 detik saja berhadap-hadapan. Yang tidak dapat pasangan, Pak Mail sama Bucok bisa. Dari jauh. 5 detik dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini merupakan salah satu tugas dari saya, aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Lanjut. Kita ada video sebelum dimulai ada video. Bilangkan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil. Berdiri. Bilangkan sama kalian semua, bilangkan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Halo bu, begini bu. Mentong kau Kayla, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, gitu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya.
lagi. Rela ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, dan tenang setelah dihukum. Kok nggak masuk kok kemari? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Tetap dikenal. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena bapakku, seorang dari sini tak bakal tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau depan kak. Depan kan mak, depan mimpi, depan, depan. Saya kira kita berhukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Bilang kan sama kalian semua. Ya, itu tadi sebuah film pendek tentang seorang siswa yang datang terlambat dan gurunya itu tanpa memberikan tanya terlebih dahulu langsung memberi hukuman. Nah di sini bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu tentang video tadi? Terima kasih untuk Ibu Siti Mariani. Melihat tayangan video tadi sungguh sangat terenyuh. Terutama kamu sebagai seorang guru, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Bagaimana bisa memperlakukan siswa-siswi kami dengan bijaksana, sebijaksana mungkin. Ketika kita sebagai seorang guru, ketika ada anak yang berbuat suatu kesalahan, berbuat suatu kekeliruan, berbuat sesuatu kehilafan, kita tidak boleh langsung menjustis anak itu nakal.
Sebagai seorang guru kita harus tahu, cari tahu seperti tadi kenapa terlambat. Kita seorang guru harus peka, cari tahu alasan kenapa sampai seperti itu. Termasuk anak didik kita di sekolah. Tentunya banyak sekali siswa-siswi yang dalam kesehariannya bisa dikatakan siswa yang bermasalah. Mungkin ada di antaranya yang punya kasus-kasus yang sama seperti tadi. Nah, terima kasih Bu Mari. Ini sudah menjadi pembelajaran yang baik untuk kami, terutama untuk saya, dan menjadi catatan supaya saya sebagai seorang guru harus lebih bijaksana lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Titi. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang budaya positif di sekolah, tentang hukuman, penghargaan, dan segitiga restitusi. Lanjut. Bilang kan sama kalian. Ini ada pertanyaan pemantik sebelum ke materi. Pemberian apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, benar. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan dari apa yang pertanyaan pemantik. Jadi apa jawaban dari Bapak Ibu itu benar, iya atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Lanjut Bu. Bisa iya, bisa tidak. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu tentang budaya positif. Di sini dari budaya positif, nih konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Sekarang coba Bapak atau Ibu di satu bangku satu saja, coba menggenggam, tangannya digenggam. Terserah, kanan atau kiri, terserah. Kanan. Satu saja, satu. Nah sekarang coba dari sebelahnya yang tidak menggenggam, coba gimana caranya agar yang menggenggam itu bisa membuka tangannya itu. Bisa juga dari rayuan, bujukan, atau iya paksa, bisa. Gimana caranya? Coba. Dipaksa dibuka. Ya. Dikelitik, terus buka, bisa dipaksa, bisa juga dirayu. Apa kira-kira Bapak Ibu itu akan membuka genggaman itu? Bisa jadi. Dirayu dulu, pakai rayuan. Kalau tidak bisa. Nah ini apa hubungannya nanti dengan posisi kontrol? Ini genggaman itu dibuka atau tetap digenggam, itu merupakan kontrol diri atau memang karena bujukan? Iya Bu Ida? Iya? Kontrol diri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri. Gimana kita tetap kekeh tidak akan membuka yang namanya genggaman. Lanjut Bu. Ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Adanya ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih, jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita, guru, kita merasa dewasa, kita berhak atas anak. Padahal itu hanya ilusi. Ini bagaimana seorang bisa merubah diri, paradigma, stimulus, respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada realitas sama teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogongkan ancaman ataupun hukuman. Jadi dari kontrol diri sendiri. Disiplin positif. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada semuanya, ada di profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 dari profil pelajar Pancasila? Ya, ingat Bu. Nilai kebajikan. Mau nyanyi Bu. Nyanyi. Bisa coba awasin misalnya. Coba 6 apa namanya? Profil pelajar Pancasila apa saja? Dimensinya. Apa saja Bu? Iya Bu. Ayo awasin. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gimana Pak Wasil? Sudah? Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Itu motivasi ekstrinsik. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, itu adalah motivasi intrinsik. Menghindari ketidaknyamanan. Sekali, kalau misalnya ada tugas, kita melakukan tugas itu karena dari diri sendiri atau karena takut hukuman? Takut hukuman. Bawa tekanan itu. Tekanan dengan tekanan. Mendapat penghargaan. Bu Weni karena ingin mendapat penghargaan. Penghargaan dari siapa? Dari atasan, misalnya kepala sekolah, Pak Ibu ya. Ya, jadi bekerja bukan karena diri sendiri, tidak ikhlas berarti. Jadi karena ingin mendapat penghargaan atau takut sama Pak Ibnu, jadi salah kok. Nah itu sama juga seperti murid, kita sering memberi penghargaan. Wah, nilainya bagus atau sudah tidak ingin dikasih bukan reward. Itu benar apa salah? Kita memberi reward atau penghargaan kepada siswa. Sebenarnya kalau misalkan dibilang salah, itu juga tidak salah, Bu. Itu bisa menjadi bagian dari memberikan motivasi. Tapi kita tidak boleh keterusan. Itu menjadi seperti tidak kuat. Jadi penghargaan itu atau reward itu untuk jangka panjangnya itu tidak baik. Jadi kalau misalnya dia tidak mendapat penghargaan, tidak dapat reward, akhirnya apa? Malas. Iya. Gimana, apa masih ada seperti itu? Kalau berbicara realita, iya ada. Masih banyak. Iya, sama juga. Saya kadang seperti itu. Iya. Yang ini
menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi itu motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Ya, ini berdasarkan bagian di atas, ini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi tidak terencana. Terus kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tanya Bu. Ya Pak. Balik. Yang konsekuensi itu ketika itu digunakan untuk dalam hal pembelajaran di kelas gitu ya. Itu kan dibuat oleh guru. Bagaimana peran siswa di situ? Itu nanti Pak, ini konsekuensi nanti ada hubungannya dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau nanti dibahas juga Pak. Oh, iya. Nah ini coba konsekuensi atau hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Membersihkan WC. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Berarti Bapak Ibu ini sudah pintar semua, sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi nanti kenyataannya semoga seperti ini. Itu konsekuensi apa hukuman? Yang terakhir itu konsekuensi. Kenapa? Pelajaran PJOK. Ya, sesuai kesepakatannya. Berarti kalau seperti itu, kalau saya ngajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, anak-anak telat, ayo harus menghafal kosakata bahasa Inggris. Itu hukuman apa konsekuensi? Itu konsekuensi, tapi sudah ada kesepakatannya sebelumnya, Pak. Ya. Berarti kalau konsekuensi harus diawali dengan sebuah kesepakatan. Ya, Billy. Ya. Kalau hukuman kan tidak terencana. Saya kemarin banyak sempat itu kan nampilan yang rambutnya panjang. Saya berikan kesempatan besok rambutnya sudah harus pendek. Kalau misalkan sudah masih belum pendek, maka konsekuensinya itu yang akan merapikan dirinya. Iya. Maka itu bukan hukuman berarti. Itu konsekuensi. Sudah ada ini kan, ada kesepakatan. Apa boleh wajib sunnah masuk dalam sebuah. Tidak saya nanya sih. Iya. Itu maksudnya itu saya tuh seperti itu tuh boleh atau haram atau makruh mubah itu saya gimana? Ya boleh saja. Boleh. Asalkan sudah ada ini kesepakatan. Lanjut. Gimana dengan status boleh atau mubah atau tidak boleh? Iya, Pak. Pertanyaannya seperti itu. Kalau saya boleh berpendapat, Bu Mari, mungkin kan harus ada kriteria seperti itu ya. Yang namanya konsekuensi itu kan pasti ada kesepakatan, gitu ya di awal. Nah kesepakatan itu muncul atas kesadaran dua pihak, seperti itu ya. Jadi yang pertama, terus yang kedua, bahwa itu tidak menimbulkan, tidak mengandung tindakan konsekuensi itu tidak boleh menanggung atau menyebabkan sikap atau perasaan yang tidak enak atau dendam kepada ini kan itu ya. Iya Pak. Iya, gimana Bu Ari? Oke, ya, sudah bisa ya semuanya ya Bu Mari ya. Iya Pak.
bisa dipahami ya berarti ya, itu ya frekuensi ya. Iya. Bisa semua Bapak Ibu. Sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi semoga selanjutnya tidak ada lagi hukuman-hukuman ya. Tergantung apanya Bu Riri. Kondisi dan situasi Bu Mari. Kalau dari saya jujur ya Bu Mari. Iya. Coba saya pengen nanya dalam 2 hari terkecil Bu Mari, apakah Bu Mari sudah melakukan sesuatu sesuai dengan yang itu? Karena kalau saya pribadi, saya jujur masih, contohnya kemarin sebelum itu ada siswa yang sudah berdiri di depan kelas ya Bu Riri ya. Itu dilakukan sampai berapa jam? Karena itu sudah berulang, sudah sering berulang. Nah, iya. Nanti di sini ada posisi kontrol Bu Ari. Jadi ada 5 posisi kontrol. Bagaimana kontrol Bapak? Bagaimana nanti kita bisa menjadi teman, terus manajer bagi siswa, nanti dijelaskan ya. Lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan. Ini sama kasih reward tadi. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin ya enak sih, tapi jangka panjangnya sudah lagi. Penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi malas karena sudah tidak dapat reward. Besolakinalah oleh hadiah. Nah, penghargaan makanya disebut penghargaan itu menghukum. Tapi Bu Mari, kalau dalam teori kepemimpinan itu Bu Mari, itu reward dan punishment tetap dibutuhkan. Contoh sebenarnya ya, kalau seorang kepala sekolah kan reward dan punishment tetap dibutuhkan. Contoh misalnya guru yang rajin kerjanya bagus, kinerjanya bagus, kan diupayakan dengan si kepala sekolah dia itu kreditnya tinggi sehingga bisa naik 3 tahun bisa naik tingkat. Tapi guru yang biasa-biasa saja nilai kreditnya yang mungkin hanya baik saja sehingga dia 4 tahun untuk bisa naik. Ini kan itu kan untuk membedakan. Oh, jadi rewardnya itu dalam bentuk itu ya? Itu satu contoh saja gitu ya. Nah, dan menurut saya hubungkan dengan itu didukung oleh penghargaan. Apakah selamanya penghargaan itu berdampak negatif dalam jangka waktu lama, atau kita ada trik kita sendiri untuk memberikan reward atau hukuman itu atau penghargaan itu? Kalau penghargaan yang sifatnya tujuannya ingin memberikan motivasi, seperti maaf ini sering saya lakukan. Yo, siapa nak yang bisa menjawab, yang bisa bercerita di depan, saya kasih pulpen. Itu semua tujuannya untuk memberikan motivasi dan supaya anak-anak yang lain juga bisa. Tapi nanti kalau misalnya tidak dikasih pulpen lagi, apa masih bercerita ya? Maksudnya disuruh lagi tanpa ada itu bahayanya gitu ya. Jadi kalau misalnya memberikan penghargaan reward untuk memberikan motivasi itu bukan berdampak pada jangka panjang. Dia bisa berdampak pada jangka panjang. Jadi kalau misalnya tidak dikasih pulpen lagi, jadi ya tidak ada hadiah lah, gimana sholat. Ya, terima kasih. Ada perlu sikap kehati-hatian ya. Iya Pak. Sekarang ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa dia? Kalau menurut saya ya, kalau peraturan tadi itu kan mengarah ke hanya dibuat oleh satu orang. Satu orang misalkan guru itu sendiri membuat peraturan di kelas tidak boleh terlambat misalnya. Bukan sebuah kalau keyakinan kelas menurut saya itu suatu kesepakatan
suatu mungkin beberapa dari sebuah kalimat yang disepakati dari kedua belah pihak antara murid dengan guru. Kemudian biasanya guru meminta pendapat kepada siswa. Kira-kira bagaimana ya kesepakatan kelas yang kita inginkan? Misalnya seperti apa? Anak-anak berpendapat. Kemudian setelah itu coba kita diskusi dengan anak-anak dan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan yang mudah untuk diingat oleh siswa, sehingga mereka tahu konsekuensinya seperti apa kalau itu dilanggar, dan insya Allah mereka sudah meyakini karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Tidak ada faktor keterpaksaan di situ ya, karena sudah menjadi keyakinan bersama. Itu menurut saya. Terima kasih. Peraturan, mengapa keyakinan kelas bukan benar yang sudah dikatakan Bu Yeni? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya satu pihak saja. Ya, kalau keyakinan itu kesepakatan antara guru dengan murid. Mengapa kita memiliki peraturan ini? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Untuk keselamatan. Terus, apalagi? Aturan ini. Kalau pamain karena aturan tako etilang. Kalau dia ini sudah dari ini ya, merupakan nilai-nilai kebajikan dari keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan ya. Iya. Lanjut, ini sudah bisa. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat dua arah. Satu arah. Sudah. Nah, ini gimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita mengajak siswa apa? Misalnya dalam pembelajaran IPS, apa harapan kalian dalam pembelajaran IPS? Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan yang dari siswa itu. Terus yang ketiga, masukan yang sudah dibuat oleh siswa itu dirubah menjadi ke kalimat positif. Misalnya, siswa itu menulis tidak rame di kelas. Kalimat positifnya seperti apa? Jadi misalnya saling menghargai. Tuh. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat negatif. Jadi gimana kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Bisa? Lanjut. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi yang sudah diubah menjadi kalimat positif itu disusun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Biasanya itu ada 3 atau 7 keyakinan biasanya kalau di kelas. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas, nanti bisa guru ataupun siswa itu menandatangani keyakinan kelas. Tuh, saya kira Bapak Ibu sudah di kelas di pelajaran di mapelnya sudah bisa membuat, sudah sering ya, sudah membuat ini apa namanya? Keyakinan kelas. Sudah. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya saya tanya, kira-kira posisi Bapak Ibu itu ada di nomor berapa? Nomor 2. Yang berubah ini pembuat merasa bersalah. Tapi kebanyakan gimana? Saya sendiri kadang pasti menghukum. Kadang menghukum sama pembuat merasa bersalah. Mbak Naco, tak tahu neser ke ibu, deki ibu, iki kiri Pak Ibnu, mbak nama keluar. Ada seperti itu. Jadi itu apa? Jadi membuat. Ada
Iya. Sudah dilalui. Ya. Gitu. Kalau saya paling banyak itu membuat merasa bersalah dan menghukum. Lanjut Bu Mary. Itu gimana Bu Mari? Bedanya sebagai teman dengan manajer itu seperti apa sih? Nah, manajer. Iya. Sebagai teman atau sebagai manajer itu? Ya. Jadi kalau posisi kontrol itu yang paling baik itu adalah posisi manajer. Iya, paling dia. Lanjut Bu Mary. Nanti ini. Oh, gitu ya. Okay. Nah, ini contoh, ini posisi penghukum dan manajer. Dua saja Ibu kasih contoh. Ibu. Naren, Bu, mana nih Bu? sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan? Basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini saya mengambil 2 posisi kontrol saja, penghukum dan manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu kalau posisi manajer beda kan. Jadi seorang anak itu bisa mencari solusi sendiri bagaimana terhadap masalahnya. Itu kalau posisi manajer. Kalau misalkan terulang 10 kali setelah diperingatkan seperti itu, maka bahasanya tetap seperti itu Bu. Apa ada bahasa lain untuk menanggulangi kemalasan itu? Cari solusi yang terbaik nanti Pak. Harus cari solusinya terus. Itu memang sulit.
sulit, apalagi kita ini generasi apa ya, generasi yang murid kita generasi Z. Sulit, kita dulu masih enak, tapi kita berhadapan dengan generasi Z. Sampai anaknya memang insaf ya. Iya. Tidak juga kemarin. Saya kira kalau yang manajer ini kita yakin lah ya, kita bisa kok itu lakukan, itu bisa. Dan itu memang kalau seperti itu memang lebih efektif. Saya dulu Bu Is, ada Bu Is ya, anak Selopeng itu. Iya, itu sudah luar biasa. Guru-guru tidak mempan. Nah, saya panggil, ya saya tidak merasa, tapi kan saya cuma ingin bagaimana anak itu menyadari dan dia berpikir untuk bagaimana solusi atau langkah yang baik menurutnya. Saya tahu, tapi kan saya tidak tahu bahwa ada jenis kontrol seperti itu. Saya arahkan tuh sampai anak itu yang memutuskan sendiri, Pak saya salah. Terus apa anak yang mau? Saya harus seperti ini. Ternyata bisa. Iya, artinya mungkin kalau seperti itu jangan dilepas. Iya, jadi jangan besoknya paling tidak anak-anak tanya, gimana kurban kamu? Kira-kira kamu merasa enggak? Iya Pak, ada manfaatnya enggak? Besoknya tanya lagi, kan dia merasa diperhatikan. Dan juga mungkin dukungan dari guru yang lain. Iya pasti. Kadang kan kita yang sudah gitu, ada guru yang kadang itu kayak mengatakan. Tembak. Ini ada hubungannya nih, makanya anak seperti itu kadang dia gagal memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi apa kebutuhan dasar manusia itu kurang kasih sayang, kurang kebebasan. Makanya anak kadang kalau di kelas itu kan macam-macam perhatian gimana, mungkin dia karena bosan ingin kebebasan. Jadi makanya sebagai guru itu harus memberikan inovasi dalam pembelajaran itu. Ada kurang perhatian, kurang kesenangan gitu. Sama juga seperti gurunya pas mau marowok, berarti kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. Iya. Itu bertengkar dengan kata Lanjut Bu Leni. Nah ini penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, itu dampaknya. Iya, teksturnya iya Pak. Anak menjadi pendiam, tidak menyukai tidak menyukai guru. Jadi kan kalau sering dihukum, pembuat merasa bersalah, suara lembut. Maka anak kayak ibu, kayak saya contohkan tadi Bapak Ibu, intonasinya marah, serta ibu. Ya. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah. Jadi siswa akhirnya rendah diri dan menarik diri. Teman guru bersikap ramah, cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Itu jadi ya, membuat siswa tidak mandiri. Itu kalau sebagai teman. Yang tadi sudah jadi video itu ya video. Iya video tadi. Ini kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, rasa penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup itu apa? Bertahan hidup. Supaya Odi apanya si Odi itu Bapak? Tidak ada hubungannya dengan berkembang biak. Bertahan hidup. Jadi bertahan hidup makan gitu lah, bertahan hidup minum. Jadi tidak terpenuhi. Penguasaan, kalau penguasaan seperti apa penguasaan? Saya bisa, iya Bu Ida. Menguasai lingkungannya. Ya, kalau penguasaan itu biasanya dia punya jiwa kepemimpinan. Jadi merasa harus jadi ketuanya atau mungkin dalam suatu permainan dia harus menang. Ya. Ya.
Jadi menganggap dia mampu. Itu penguasaan. Kebebasan sama kayak kebebasan kalau anak-anak ngajar pas rame itu biasanya mereka kadang butuh kebebasan. Gimana cara? Jadi iya Pak. Ekspresinya. Ya lanjut Bu. Sudah. Yang kesenangan itu Bu sama dengan yang satu Bu ya? Ya ini contohnya Pak. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu masuk apa? Kesenangan. Ibu guru kejar aku, ibu guru sayang aku. Itu kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar. Penguasaan. Bu bapak kepala sekolah hebat. Ya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu masuk apa? Kebebasan. Jadi jenuh, makanya dia atawaf deh kelas. Itu kebebasan. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Jadi kalau kita ada anak masalah, kita bisa menggunakan ini, bukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi, terus yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya saya dengan anak saya paling ganteng. Coba Bu Weni. Artisnya 9B. Bisa ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya masuk Fajri. Silakan duduk. Fajri, kamu tahu kenapa dipanggil ibu? Iya Bu, karena saya datang terlambat. Kamu tahu nggak masuk sekolahnya jam berapa? Jam 7 Bu. Terus dari rumah berangkat jam berapa? Jam 7 Bu. Kira-kira Fajri itu sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya datang terlambat. Ya, setiap manusia itu punya kesalahan. Ibu itu manusiawi, ibu juga punya kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Ibu di sini tidak mau menghakimi dan mencari kesalahan Fajri. Mari kita sama-sama mencari solusi agar Fajri tidak datang terlambat ke sekolah. Fajri, apa penyebabnya Fajri datang terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Saya main game terlalu malam dan tidurnya malam. Akhirnya saya bangun kesiangan Bu. Oh, jadi Fajri bangun kesiangan karena lupa waktu, terlalu lama main game, akhirnya tidurnya kemalaman. Sekarang coba Fajri diingat, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya Bu, seperti disiplin, waktu, dan tanggung jawab dan jujur. Bagus. Sudah ingat tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang akan dilakukan Fajri untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengurangi jam bermain HP, main game, tidur tidak terlalu malam, dan memasang alarm. Terus kapan mulai dilakukan itu? Mulai nanti malam. Oke Fajri, semoga kamu bisa berubah ya. Selalu bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kembali lagi di kelasnya ya Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu iya ada pertanyaan. Iya. Itu memang contoh itu memang dibuat untuk anak langsung menyadari seperti itu ya Bu ya. Iya itu Bu Hari tadi keluar pas ini masuk segitiga restitusi dan posisi kontrolnya manajer gitu. Jadi ya. Memang harus seperti itu contohnya. Iya. Jadi kita ada itu kan tadi yang pertama kalau segitiga restitusi menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu kenapa, terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa kamu ini datang terlambat, itu validasi tindakan yang salah. Iya nanti ditanyakan lagi gimana evaluasi lagi kemarin gimana Fajri apa masih datang terlambat.
Oh ya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi menanyakan gimana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pagi ini. Itu menanyakan keyakinan. Itu gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada. Saya sampai di sini. Terima kasih. Ya. Contoh yang sebenarnya, Bu. Contoh yang sebenarnya. Ambil contoh siswanya yang memang benar-benar terlambat dan kita lihat. Oh iya. Lihat jawaban aslinya mereka tentang. Oh iya. Ini di sini kan tugas ini diminta skenario-nya. Jadi ayo kita coba. Saya pengen mencoba ini secara langsung sama siswa. Iya. Ini karena kita diminta skenario-nya seperti apa, dikirim, baru ini videonya gitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada ya moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Siti Mariani. Itulah tadi penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Mariani. Selanjutnya kita sudah selesai Bu ya? Ya. Nah, selanjutnya kita membacaan doa yang akan disampaikan oleh atau dibacakan oleh Bapak Wasil MPD. Kepadanya disilahkan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi bi dari Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yasha'u 'ilmin la tatma' wa nafsin la tashba'u wa 'amalin la yanfa'u wa du'a'in la yusma'. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وفي الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اعصمنا وفقنا من جميع الفتن وعافنا وسلمنا من البلاء والمحن. يا ذا الجلال والإكرام آتنا صحة بتقوى وطاعة في حسن عمل وسائر رزقنا وتعرفنا عليه. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ولدا صالحا وحسن خاتمه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ولدا صالحا وحسن خاتمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحه. الحمد لله. Iya kan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Wasil. Bapak Ibu, demikian acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Siti Mariani menjadikan tambahan ilmu untuk kita sebagai guru. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Binten, sehingga kita menjadi pendidik atau guru yang bijak dan menjadi guru-guru yang profesional, sehingga bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat. Sekian, wassalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Jadi sebelum memulai pelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Ada keyakinan, ada peraturan. Ada yang tahu peraturan itu apa? Kalau peraturan, iya Fajri, apa Fajri? Peraturan harus ditaati. Apa peraturan? Iya, kenapa? Peraturan, ya apa? Ditaati, yang harus ditaati. Kalau keyakinan dipatuhi. Jadi gini, kalau peraturan itu biasanya itu dibuat oleh satu pihak, misalnya ibu saja yang buat. Nah, tapi kalau keyakinan itu biasanya dua arah. Jadi ibu sama kalian itu yang akan membuat, nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Paham? Nah, sekarang ibu akan membuat keyakinan kelas. Sekarang gimana kalian
ini apa namanya, harapan-harapan kalian pada pembelajaran IPS agar suasana kelas ini menjadi aman dan nyaman. Jadi belajarnya biar nyaman dan nyaman. Iya, Ibu bagikan dulu ya harapannya. Buku ya. Ibu. Harapan nanti ditempel ya. Jadi harapan kalian ditulis, kalau sudah langsung ditempel di papan tulis. Yuk, silakan. Ya, tempel di sini aja, sini. Ya, jejer, cer. Awas. Iya. Sudah semua ya, Ibu bacakan. Ini hasil nanti dari hasil ini Ibu akan dirubah menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas. Ini menjadi kelas lebih baik dan aman dan tentram. Kelas tenang, kelas aman, damai dan tentram. Ini sama ya. Jadi di kelas aman, tentram dan nyaman. Ini sama. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak terlambat. Ini yang sama-sama Ibu. Ramai. Tidak ramai. Tidak ramai saat pelajaran berlangsung. Menjadi tenang. Tidak berisik. Tidak rame. Tidak berisik. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Sama ya. Jadi tidak kelas lingkungan selalu bersih dari tempat sampah. Berarti kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak itu merupakan kalimat negatif ya. Jadi dirubah berarti menjaga, ya, menjaga kebersihan. Tidak ramai saat pelajaran berlangsung. Tidak, itu kalimat negatif. Dirubah menjadi kalimat positif, menjadi apa? Saling menghormati atau menghargai. Tidak ramai, sama ya. Tidak datang terlambat. Berarti apa? Disiplin datang tepat waktu. Sama semuanya ini ya. Nah, ini jadi ada ini yang sudah kita sepakati ya. Ada 3 keyakinan kelas: menjaga kebersihan, saling menghormati, dan disiplin untuk datang tepat waktu. Gimana? Setuju? Coba sekarang perwakilan dari Fajri tanda tangan di sini. Jadi nanti ini bisa dibuat poster, bisa ditempel di belakang. Nanti semuanya biasanya tanda tangan. Jadi perwakilan dulu Fajri ya. Terima kasih. Jadi itu saja. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ini diperhatikan terus, dipahami.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, masuk. Fajri, silakan duduk. Fajri, kamu tahu kenapa dipanggil ibu? Iya, Bu, karena saya datang terlambat. Kamu tahu nggak masuk sekolahnya jam berapa? Jam 7, Bu. Terus dari rumah berangkat jam berapa? Jam 7, Bu. Kira-kira Fajri itu sudah datang tepat waktu? Tidak, Bu. Saya datang terlambat. Ya, setiap manusia itu punya kesalahan. Ibu itu manusiawi. Ibu juga punya kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Ibu di sini tidak mau menghakimi dan mencari kesalahan Fajri. Mari kita sama-sama mencari solusi agar Fajri tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Fajri, apa penyebabnya Fajri datang terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Saya main game terlalu malam dan tidurnya malam. Akhirnya saya bangun kesiangan, Bu. Oh, jadi Fajri bangun kesiangan karena lupa waktu. Terlalu lama main game. Akhirnya tidurnya kemalaman. Sekarang coba Fajri diingat. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya, Bu, seperti disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab, dan jujur, Bu. Bagus. Sudah ingat tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang akan dilakukan Fajri untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengurangi jam bermain HP, main game, tidur tidak terlalu malam, dan memasang alarm. Terus kapan mulai dilakukan itu? Mulai nanti malam, Bu. Oke Fajri, semoga kamu bisa berubah ya. Selalu bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kembali lagi di kelasnya ya Fajri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Khotijah, Guru PAI di SMPN 1 Ambunten. Dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Maryani, CGP Angkatan 11, kami tentang materi diseminasi budaya positif, kami menjadi tahu bagaimana seharusnya budaya positif yang diterapkan di sekolah kami. Sebagai seorang guru, kami juga harus bisa mendengarkan keluhan-keluhan siswa, bisa memberikan perhatian yang cukup kepada setiap permasalahan yang dihadapi siswa dengan penuh bijaksana. Terima kasih Ibu Siti Maryani, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Astri Windarti dari SMPN 1 Ambunten. Saya teman sejawat dari Ibu Siti Maryani. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu bagaimana caranya mengatasi masalah terutama yang dihadapi oleh murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih atas ilmunya Ibu Mari, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.